Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Mari terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Kifayatul Atqiya sekarang halaman 13. Halaman 13, 1, 2, 3, baris ketiga dari atas. Halaman 13, baris ketiga dari atas. Al-i'rabu, ya depannya al-i'rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu, i'rab, menguraikan kedudukan kalimat. Kalimat yang mana? Yaitu syair yang kemarin, syair yang sebelumnya. Fa'alaihi tazyinun li dhahirihil jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu zulmatun kayyumkina li tariqatin fi qalbihi antanzila. Nah, itu yang akan di-i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaihi, lafaz fa'alaihi. Al-fa'u, fa'nya adalah fa'ul fasihati, fa al-fasihah. Apa itu fa al-fasihah? Fa yang menjadi jawab yang syaratnya itu terbuang atau tidak nampak syaratnya. Waqi'atun, yang jatuh, yang terletak. Fi jawabi syartin, di dalam jawab syarat. Muqaddarin, yang dikira-kirakan. Jadi fa al-fasihah adalah fa yang menjadi jawab dari syarat yang dikira-kirakan. Yu'lamu, diketahui. Yu'lamu, yang diketahui. Syarat itu minal mahallis sabiqi, dari tempat yang terdahulu, dari redaksi yang terdahulu. Jadi dari redaksi yang terdahulu maka diketahui itu adalah syarat. Lalu jawabnya adalah fa'alaihi, maka dia harus. Fa'alaihi, fayajibu alaihi, maka dia itu salik, orang yang menempuh jalan menuju Allah, maka dia harus apa? Tazyinun, menghiasi, ya, dan seterusnya. Wal jar wal majruru, jar majrur. Jar majrur kata alaihi. Khobarun muqaddamun adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Wa tazyinun, kata tazyinun, mubtadaun muakhkharun, mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Jadi alaihi tazyinun, baginya berhias, atasnya wajib berhias. Walidzohirihi, kata lidzohirihi, mu'allakun, berkaitan, bitazyinun, dengan lafaz tazyinun. Jadi lidzohirihi berkaitan dengan lafaz tazyinun, berhias untuk zohir. Wal jali, kata al jali adalah sifatun, sifat, li zohirihi, untuk lafaz zohirihi. Jadi al jali adalah sifat lafaz zohirihi. Wa ma'nahu, maknanya al jali adalah al wadihu, yang jelas. Jadi makna al jali artinya al wadihu, yang jelas. Bisyari'atin, kata bisyari'atin, muta'allikun, berkaitan, bitazyinun, dengan lafaz tazyinun.
Jadi bisyariatin berhias dengan syariat. Nah, kata bisyariatin berkaitan dengan kata tazyinun, berhias. Liyanuro, kata liyanuro. Jadi kata liyanuro itu, lafaz liyanuro itu di dalam nazom, alamu, lamnya adalah lamukai, lamkai. Lamkai itu yang mengandung arti supaya, atau dalam redaksi lain lam ta'lil. Jadi lam ta'lil dengan lam kai itu sama. Yang menjadi alasan suatu perbuatan itu namanya lam kai atau lam ta'lil. Lam kai atau lam ta'lil itu menyimpan an. An itu mudmarotan, tersimpan. Jawazan, tersimpannya itu boleh. Jadi an yang tersimpan, an yang boleh tersimpan. Jadi liyanuro asalnya li'an yanuro, annya boleh tersimpan. Alamu, lamnya adalah lamukai, lamkai. Wa yanuro, lafaz yanuro adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, mansubun yang dinasobkan, bi'an dengan an, mudmarotan dalam keadaan tersimpan, jawazan tersimpannya boleh. Jadi fi'il mudhari itu dinasobkan oleh an, salah satu yang menasabkan itu. An itu ada yang zohirotan, ada yang mudmarotan. Nah, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang mudmarotan ada yang wujuban, ada yang jawazan. Wujuban itu wajib tersimpan, jawazan itu boleh tersimpan. Nah, untuk ketemu lamkai, maka annya itu boleh tersimpannya itu boleh jawazan. Mansubun bi'an mudmarotan jawazan. Wa qalbun, kata qalbun fa'iluhu adalah fa'ilnya. Jadi kata qalbun adalah fa'ilnya lafaz yanuro. Wa mujtala, kata mujtala adalah halun min qalbun, hal dari lafaz qalbun, ala qaulin, atas satu pendapat. Jadi satu pendapat menyatakan bahwa mujtala itu adalah hal lafaz qalbun. Nanti ada pendapat lain. Ai, yaitu. Jadi kalau diartikan ini adalah hal, berarti ai, yaitu hal kaunil qalbi, keadaan adanya hati itu mujtala. Mujtala itu dilihat oleh Allah. Ai, yaitu. Ai maksudnya lafaz mujtala adalah manzuron ilaihi, hati itu dilihat minallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Izil qalbu, karena hati itu mahallu nazarillahi, tempat penglihatan Allah. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ilas suwari, kepada bentuk rupa manusia, wal a'mali, dan amal-amal zohir manusia. Wa innama, sesungguhnya, yanzuru, Allah melihat, ilal qulubi, kepada hati. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah bukan bentuk rupa seseorang dan amal zohir seseorang, tetapi hati orang tersebut yang dinilai, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasihu, dan sah, maksudnya boleh. Tadi kan kedudukannya hal, satu pendapat. Wa yasihu, dan sah, ayyakuna, yaitu lafaz mujtala sifatan, menjadi sifat. Jadi bukan hal tetapi sifat. Liqalbin, untuk lafaz, liqalbun, untuk lafaz qalbun, ai qalbun mausufun, hati yang disifati, bikaunihi, dengan adanya hati itu mujtala. Mujtala dilihat oleh Allah. Ai, yaitu manzuron ilaihi, dilihat hati itu minallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala. Ya, titik sampai situ. Itu syair pertama. Selanjutnya, wa tazula
zulmatun kayyumkina. Nah, sekarang syair berikutnya. Wa tazula, kata tazula, al wawu, wawunya adalah atifatun, wawu atof. Atof kemana? Ke yanuro. Yanuro itu kan nasab oleh lam kai. Lalu tazula ma'tuf. Jadi ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Yanuro ma'tuf alaih. Dibaca nasab berarti tazula juga dibaca nasab. Wa tazula, kata tazula, ma'tufun, ma'tuf ala yanuro, kepada fi'il yanuro. Fahuwa mansubun, kata yanuro itu dibaca nasab. Aidon juga ka ma'tufi alaihi, seperti ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaih nasab, maka ma'tufnya juga nasab. Yanuro nasab, tazula juga nasab. Wa anhu, kata anhu, lafaz anhu, mu'allakun berkaitan, bitazula dengan lafaz tazula. Wa zulmatun, kata zulmatun, fa'iluhu adalah fa'ilnya, fa'ilnya tazula. Kai, huruf kai adalah harfu ta'lil, huruf ta'lil. Ta'lil itu alasan perbuatan. Jadi supaya, agar, atau untuk. Nah, itu artinya. Kai harfu ta'lil, huruf ta'lil. Wajar, wajarin, dan huruf jar. Nah, dan huruf jar kalau masuk kepada isim. Wal mu'allalu, yang dibuat alasan adalah wujubut tazyini, wajibnya berhias. Wa illatahu, dan illat keduanya, alasan berhias. Wa illatahu, dua alasan berhias. Mengapa berhias? Alasannya telah disebutkan, yaitu agar hatinya bersih, agar kegelapan hilang. Nah, itu yang menjadi illat. Wa yumkina, kata yumkina, fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari. Wa alifun, alifnya, alif kata yumkina, lil itlaqi adalah alif untuk itlaq, memutlakan. Kayyumkina asalnya, lalu ditambah alif yumkina. Nah, itu adalah alif itlaq untuk memantaskan syair sehingga sesuai wazan. Litoriqatin, kata litoriqatin, muta'allikun berkaitan bihi dengan yumkina. Wa fi qalbin, wa fi qalbihi, kata wa fi qalbihi, mu'allikun berkaitan bitazula, bitanzila, dengan lafaz tanzila. Wa annya adalah kan antanzila, annya adalah masdariyatun, masdariyah. Annya adalah masdariyah. Apa itu an masdariyah? Yaitu fi'il mudhari yang menjadi an, menjadi hukumnya masdar. Ya, jadi yazhabu fi'il mudhari, an ayyazhaba. Nah, an plus fi'il mudhari yazhaba menjadi masdar. Ya, jadi an itu masdariyah. Wa tanzila, wa tanzila, kata tanzila, fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari, mansubun yang dinasabkan, bi an, dengan an. Jadi tanzila itu dinasabkan dengan an, asalnya tanzilu, an tanzila. Wahia, an itu, wa ma ba'daha, dan fi'il mudhari setelahnya. Ma itu kita apa-apa kita terjemahkan langsung, konkretnya adalah fi'il mudhari. Wahia an, wa ma ba'daha, dan fi'il mudhari setelah an, fi ta'wili masdarin, di dalam ta'wil masdar. Jadi
Itu di dalam takwil masdar. Artinya fi'il mudhari yang didahului oleh an artinya berfungsi sebagai masdar. Kalau sudah masdar berarti isim. Kalau sudah isim berarti bisa berkedudukan sebagai isim-isim yang lain. Fa'ilun sebagai fa'il. Fa'ilu yumkina, fa'ilnya lafaz yumkina. Nah, kalau sudah isim boleh sebagai mubtada, boleh sebagai khobar, boleh sebagai diantaranya sebagai fa'il. Jadi antanzila adalah fa'ilnya yumkina. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.